tanah dan kebangsaan. Ups, salah nih. Ngapunten. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Soleh, pendidik Kecamatan Wonocolo, yang saya hormati Bu Eni, Ketua GTKI Kecamatan Wonocolo, dan ibu-ibu teman sejawat yang saya cintai. Tenang Pak Soleh juga dicintai oleh istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bicara soal 17 Agustus, biasanya kalau sudah sampai pada tanggal 17 Agustus, orang-orang sudah mulai pada sibuk. Ada yang sibuk jadi panitia lomba, ada yang sibuk latihan upacara, juga ada yang sibuk menghias gapura. Nah, kalau saya sibuknya mikirin dana apa lagi yang bisa disisihkan untuk dana sumbangan 17-an saat petugas RT datang ke rumah. Maklum, bagi orang berpendapatan minim seperti saya, jika ada pengeluaran di luar bahan pokok, itu sudah lumayan bikin putar otak. Iya, kalau dana transport bisa cair, isunya dana transport mau dicabut. Oh, sudah dicabut ya? Nah, ini bagaimana? Dana transport dicabut, tapi nanti kalau dipertanyaan harus pakai aplikasi. Ini pemerintah mau membantu rakyat atau membebani rakyat? Nah, ibu-ibu ingat nggak kalau masa 17-an siapa yang paling repot? Pasti ibu-ibu belum menyiapkan kostum untuk parade anaknya, belum menyiapkan makanan saat acara nanti, belum melayani bapaknya anak-anak yang terobsesi dengan daster. Iya, buat kostum bola. Daster kok dipakai kostum main bola? Ya memang lucu sih, tapi kalau sobek bagaimana? Kan jadinya nanti seksi. Maksudnya butuh dana lagi untuk beli daster. Daster satu-satunya sobek lagi. Kadang sobek samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu main bolanya sama manusia atau sama macan. Kalau sudah begini, mau tidak mau harus beli daster lagi. Tahu kan, dana transport sudah tidak cair lagi. Nah, itulah kemeriahan saat lomba 17-an. Dan semua lomba yang dilakukan saat 17 Agustus memiliki filosofi, kecuali satu. Nah, yang saya bingung filosofinya apa? Yaitu lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Tahu ya? Nah, pensilnya diikat di pinggang, dimasukkan ke dalam botol, tapi tanpa dipegang. Filosofinya apa, saya bingung. Apa mungkin kalau kita buang air, mohon maaf, harus tepat pada lubangnya kali ya? Nah, kita kembali ke filosofi lomba-lomba. Contohnya lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang mempunyai filosofi yang mendalam dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya ibu-ibu tahu nggak perbedaan panjat pinang dan menikah? Kalau panjat pinang dipanjat dulu baru dipinang. Tapi kalau menikah tentunya dipinang dulu baru dipanjat ya. Oke, kembali ke filosofi panjat pinang. Pohon pinang yang licin mencerminkan pengorbanan bangsa Indonesia. Lalu peserta yang dengan bergotong royong mencapai puncak hingga mengambil hadiah itu menyiratkan bahwa begitu
banyak usaha pengorbanan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Maka sudah sepatutnya kita harus mengingat para jasa-jasa pahlawan yang sudah berjasa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga kita merdeka sampai saat ini. Meskipun sampai saat ini saya merasa kita belum sepenuhnya merdeka. Belum merdeka dari apa? Belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari kebodohan, dan belum merdeka dari kebebasan berpendapat. Nah, yang ketiga ini, ngomong-ngomong soal kebebasan berpendapat, saya ingin berpendapat tentang dana transport tadi yang sudah tidak cair lagi bagi guru yang punya kartu keluarga di luar Surabaya. Betul ya? Nah, pertama, apa kalau nggak punya kakak Surabaya itu kita kurang Surabaya? Padahal pengabdiannya sama. Contoh, kita sedang bela Persebaya melawan Persija. Apa harus punya kakak Surabaya? Lalu kita pas teriak-teriak dukung Persebaya, tiba-tiba ada orang nanya, kamu punya kakak Surabaya? Kan enggak juga. Tapi saya tetap berprasangka baik. Pendapat saya yang pertama, mungkin pemerintah kota Surabaya memang ingin mensejahterakan guru yang asli Surabaya. Padahal kami yang hijrah ke Surabaya berharap bisa hidup sejahtera pula. Kami pun ikut andil dalam mensejahterakan anak-anak Surabaya. Yang kedua, mungkin pemerintah kota Surabaya memang ingin meminimalis anggaran daerah hingga bisa nabung untuk membangun kota Surabaya yang lebih baik. Bahkan bisa jadi Surabaya ikut andil dalam melunasi hutang-hutang negara sehingga kita bebas merdeka dari hutang. Yang ketiga, mungkin pemerintah kota Surabaya memang sedang mengalami kesulitan keuangan karena terjadinya pandemi COVID-19 2 tahun terakhir ini. Akibatnya banyak dana yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, terus kalau kita yang nggak Surabaya bagaimana? Kita harus tetap berprasangka baik. Yang terakhir, atau mungkin pemerintah Surabaya ingin punya dana cadangan untuk beli daster yang sobek-sobek tadi. Kalau beli dasternya gambarnya harus Persebaya dong, biar Surabaya banget gitu loh. Lakukan yang terbaik untuk Surabaya meskipun tidak punya kakak Surabaya. Dari Surabaya untuk Indonesia, saya